Selamat siang untuk kawan-kawan semuanya. Lur, kenalin, ini konco-koncoku, sesama karyawan di UMKM olahan bawang tiwai. Hari ini kami dikumpulkan, katanya sih ada pengumuman penting. Walah, ono opo ya Lur? Jangan-jangan ada PHK lagi. Kita bulan ini mengadakan seleksi untuk mencari karyawan terbaik. Wah, syukur Lur, tak kirain mau ada PHK. Kita adakan lomba masak. Ternyata malah mau ada perlombaan karyawan terbaik. Dan nanti akan kita berikan sebuah hadiah yang sangat menarik, sangat menggiurkan. Kita berangkatkan umroh. Mana kawan-kawan setuju? Kalau begini sih, yo aku semangat banget. Boleh berpasangan, silakan. Cari sendiri, tentukan sendiri siapa gandengannya. Ternyata kami harus beregu Lur. Aku sih mau satu tim sama Kak Asa. Nah, saingan terberatku tuh si Gondrong Gofur Lur. Kayaknya dia bakal satu grup sama Kak Aulia. Gak bisa, ambil sambal juga. Aku udah mau sambal. Ambil bawangnya aja dah. Masak dah. Oh, masak aja. Wah, Gofur iki pantang menyerah juga ya Lur. Murah butuh-butuh aja. Gimana nih bikinnya nih? Gak ada bawangnya nih. Lama nanamnya lagi. Os. Mau separuh? Boleh. Berani traktir apa? Apa emang maunya apa? Bakso kasih separuh. Bakso. Ya udah nggak apa-apa, bakso. Bakso ya? Iya. Bakso. Ya wis lah Lur, pertandingan antara aku dan Gofur bakal segera dimulai. Aku mau siap-siap dulu ya Lur. Itu ban siapa tuh? Woi! Ban sepeda siapa tuh, woi? Mas apa dulu? Sentimen ya? Oh, takut kalah Bapak. Namanya kecelakaan, Mas. Mama. Bang, saya jadi kotor ya. Jadi sekarang ini. Walah, mau main curang rupanya si Gofuryo. Ya bener nih, Oh, bilang lo takut kalah. pasti dia sengaja deh biar aku kalah. Aku harus cepet-cepet nih Lur, biar gak ketinggalan. Gimana sih ini? Sana. Apa sih? Takut kalah bilang. Masalah kamu nggak enak. Loh, aku sampai ganti baju nih basah semua. Namanya kecelakaan. Kecelakaan curang. Udah masak. Lur, peraturan kali ini harus memasak menggunakan bawang tiwai sebagai bahan utamanya. Nah, persyaratan lainnya harus membuat masakan dari India atau Timur Tengah Lur. Ya heran sih, soalnya masakan Timur Tengah dan India memang terkenal banyak menggunakan bawang-bawangan toh Lur. Yang mau aku buat sekarang adalah kari Gujarat tiwai, yaitu kari yang berasal dari salah satu negara bagian India, yaitu Gujarat. Untuk bumbu halusnya, gunakan bawang putih, cabai rawit, dan jahe aja cukup Lur. Soalnya banyak bahan lain yang akan digunakan untuk menambah cita rasa. Bawang tiwainya aku iris memanjang, sedangkan Kak Aza mengiris bawang tiwainya kecil-kecil. Selain itu, aku mengiris daun kenikir dan juga tomat yang mau kupotong-potong besar.
Kalau Gofur mau mengolah bawang tiwainya jadi bajia tiwai, Lur. Kalau itu mah pasti biasa aja rasanya. Wong cuma gorengan kok. Ya, tapi bahan-bahannya banyak juga sih, Lur. Bumbu halusnya memang cuma jahe dan bawang putih, tapi campuran adonannya banyak. Ada tepung terigu yang dicampurkan dengan tepung beras, lalu diaduk bersama bawang tiwai sampai merata. Setelahnya ditambahin bumbu-bumbu lagi, Lur. Ada bubuk cabai, bubuk kunyit, dan kaldu. Wah, rame juga ya, Lur. Baru habis itu dituangin air dan diadon hingga merata. Bisa minta tolong langsung nyalain apinya aja nggak? Kayaknya mereka belum jadi deh. Masak aja lama. Daripada cepet-cepet nggak enak. Ramuan terbaik nih. Lihat aja nanti. Wah, Lur, mereka udah hampir siap. Aku harus buru-buru nih. Udah selesai, Sah? Oh ya, sini. Biar aku tutupin ya. Tolong bumbu-bumbunya bawain ke dekat api ya. Kalau baji tiwainya Gofur, setelah api siap, tinggal digoreng aja, Lur. Wah, karena memakai banyak bahan, aromanya juga keluar banget. Bahaya nih, bisa-bisa gagal aku jadi karyawan terbaik. Untung masakanku di atas rata-rata, Lur. Gimana enggak? Bahannya nih segambreng. Pertama-tama tumis bawang tiwainya sampai harum. Terus masukkan bumbu halus dan daun kenikir. Daun kenikir menambah aroma dan cita rasa segar, Lur. Pasti beda daripada yang lain. Eits, sing ndak kalah penting daging giling. Terus kasih bumbu-bumbunya deh. Ada saus sambal, lada, kaldu, ketumbar bubuk, dan bubuk kari tentunya. Oh iya, jangan lupa kasih daun karinya juga ya, Lur. Ini masak lama banget kayak jalan motor. Harumnya. Rasanya nggak ada. Masak lama apa? Paling nggak dulu pucet. Pilek. Nah, terakhir masukkan nasi dan bawang tiwai segarnya lagi, Lur. Waduh, enak. Aromanya wangi. Ini dia, Lur, kori Gujarat tiwai ala si Gundo dan Kak Aza. Tampilannya piye, Lur? Api toh? Merah merona. Yo jelas, pedes banget iki. Soalnya kan perpaduan pedasnya cabai rawit, lada, saus sambal, dan bawang tiwai. Wah, mantul. Kalau masakannya Kak Aulia dan Gofur, tampilannya standar ya, Lur. Biarpun bikin aku ngiler sih. Tapi yo aku nggak boleh kalah toh. Coba, Pak. Pasti enak deh. Tentu. Istimewa. Itu, Pak. Jos gandos pokoknya. Coba. Luar biasa. Karena dua-duanya enak. Jadi untuk karyawan terbaik, dua-duanya baik. Terus, hadiah umrohnya, Pak? Ya kita batalkan. PHP. Iya, mana? Walah, Lur, udah ngarep umroh sampai kecebur. Ternyata gagal mani. Lur, aku habis panen jengkol nih. Ayo ngaku, siapa yang suka makan jengkol? Bu,
Ngantar jengkol, Bu. Iya, tolong tarik gitu yang dulu ya, sekalian mau dikupas sambil direndam. Oh, iya, Bu. Jengkol yang aku bawa memang pesanan UMKM, Lur. UMKM pengolahan jengkol ini berada di Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Panungkal Abab, Lematang Ilir, Sumatera Selatan. Lihat, Lur, caraku mengupas jengkol. Gampang toh? Tinggal dibelah begini, daging jengkol pun langsung terlihat. Setelah itu, rendam semalaman sampai tekstur jengkolnya menjadi empuk. Nah, iki jengkol yang sudah direndam semalaman. Kalau sudah empuk, tinggal geprek jengkolnya. Emang ayam aja yang digeprek, Lur. Gepreknya pakai palu yang terbuat dari kayu. Kalau sudah pipih begini, kalian bisa tebak nggak mau diolah jadi apa? Betul, Lur, jadi emping jengkol. Untuk memipihkan jengkol, ternyata harus dilapisi plastik supaya saat digeprek, jengkol tidak pecah berhamburan, Lur. Weh, Ayu Bintang, kulihat-lihat semakin lama semakin cantik ya. Aku jadi pengen mengenalnya lebih deket deh. Dul, jangan kayak gitu. Anak saya. Iya, Bu. Habis Andin cantik sih, Bu. Tapi ini tidak bagus, Dul. Apanya nggak bagus, Bu? Jengkolnya? Si gundulnya yang tidak bagus. Masa ganteng gini nggak bagus? Tapi jangan genit-genit ya, Dul. Nggak genit lah, Bu. Cuma ngeliatin aja kok. Aku jadi kena omel iki, Lur. Yo maaf toh, Bu. Dul, ini tolong dibanting jemurin aja dulu, Dul. Oh, ya, Bu. Ini apa? Untuk masak aja, ini sebagai upah. Ini tuh aku, Bu. Ya. Oh ya, makasih, Bu ya. Dul, sini aku bantuin masaknya. Beneran nih mau bantuin? Iya, ayo. Nah, aku mau bikin roti. Bisa? Bisa, ayo. Nah, ayo. Jemur emping jengkol sampai kering. Kalau cuacanya terik, yo sehari juga udah bisa diangkat, Lur. Kalau sudah kering, bisa langsung digoreng, Lur. Tapi inget, goreng pakai api kecil aja, supaya tidak cepat gosong. Begitu digoreng, empingnya langsung mekar dan aroma jengkolnya langsung tercium. Lur, aroma jengkol yang khas berasal dari senyawa asam jengkolat yang terkandung di dalamnya. Buat sebagian orang, aroma jengkol yang menyengat bikin mereka menolak mengkonsumsinya. Emping jengkol harus didiamkan dulu sampai dingin, baru bisa lanjut dikemas. Biar makin sedap, tambahkan bumbu balado. Rasanya bakal perpaduan pedas, manis, dan gurih, Lur. Kalau jengkol cuma dimasak jadi rendang, semur, atau balado mah udah biasa. Kali ini akan kuolah jadi masakan istimewa, yaitu bolu kojo jengkol. Bolu kojo itu kue khas Sumatera Selatan, Lur. Kalau aku inovasikan dengan jengkol, ini pasti jadi yang pertama di Indonesia. Telur, gula pasir, tepung terigu, margarin, garam, vanili, dan kelapa sudah siap diadon.
Ayo Bintang, iris-iris jengkolnya yo, biar aku yang bikin santan. Sengaja aku pilih kelapa tua karena banyak mengandung minyak. Kue bakalan jadi lebih gurih. Lur, jengkol itu kaya kandungan vitamin A dan B. Nah, yang menderita anemia boleh coba makan jengkol sebagai obatnya. Yuk, santannya segini cukup yuk. Sudah cukup. Yuk, tolong dibuatin bulu kucucu yuk. Iya, ya, jalan. Aku ada urusan dulu bentar. Nanti kalau matang aku kasih tahu yuk. Ya, makasih ya Mas, biar saya terusin. Sekarang langsung kita adon aja kuenya. Santan, gula pasir, dan garam harus dicampur sebagai adonan awal. Selanjutnya, tambahkan tepung terigu. Masukkan telur ke dalam adonan. Kalau Ayu Bintang, pakai 2 butir telur. Baru jadi adonan, tapi kok sudah kebayang-bayang di pikiranku betapa lembutnya bolu kojo iki ya lur. Ojo lali pewarna makanannya. Aku udah pesen 3 warna iki ke Ayu Bintang. Cakep toh? Udah sempurna iki warnane. Sekarang tinggal masukkan ke dalam cetakan. Supaya ndak lengket, pastikan cetakan sudah diolesi margarin dan tepung yo. Lur, mau tahu kenapa disebut bolu kojo? Jadi kata kojo berasal dari kata kemojo yang artinya kamboja. Karena awalnya cetakan yang dipakai berbentuk seperti bunga kamboja lur. Irisan jengkolnya nggak kelupaan kok lur. Ini mau dimasukkan ke dalam adonan. Bolu kojo itu sebenarnya ada 2 jenis lur. Ada bolu kojo yang dibikin dengan cara di oven. Ada juga yang dikukus. Kali ini aku pilih yang dikukus aja deh, supaya warna bolunya tetap cerah. Lama ngukusnya 45 menit dengan api sedang lur. Bagian iki yang paling ku benci lur, menunggu makanan mateng. Ku persembahkan inovasiku bersama Ayu Bintang, bolu kojo jengkol. Warnanya apik tenan yo. Aroma jengkolnya masih cukup tercium nih lur. Para pecinta jengkol pasti ngiler nih. Aku duluan makan ya lur. Rasanya enak pol. Manisnya pas. Tapi yang bikin ketagihan itu ketika digigit ada krenyes-krenyes dari jengkolnya. Sensasinya luar biasa iki lur. Jos gandos. Wah, ada ular. Pak, ada apa Pak? Ada apa Pak? Ada ular Mas. Mana? Itu, cepet kita tolong ambil ular. Ini mah ular nggak apa-apa Mbak. Sebenarnya ini jenis ular yang nggak berbisa. Kalau aku sih wis biasa yo lur ketemu ular apapun jenisnya. Tapi kebanyakan mbak-mbak pada takut kalau ketemu ular. Ini ular LS Mbak. Ular tikus. Jadi dia sahabat petani. Wah, Ular ini
dikenal dengan ular tikus, Lur, karena suka makan tikus. Petani biasanya menyukai ular ini karena membantu mengendalikan hama tikus. Mbak Arin kenapa tau kebun gini ngapain? Aku ki goleki uwi, Mas. Lah, mau buat apaan uwi? Mau tak masak. Wow, kok nggak ngomong pagi tadi toh? Nek ngomong tak cariin. Lah aku ki yo ngirane sampean ki sibuk, Mas. Lah, buat Mbak Arin, Lur, namanya suka main di alam. Kadang ada aja kejadian tak terduganya yo. Kupasin semua. Ya wes, makasih ya, Mas ya. Wes Mbak Arin pulang wes. Beberapa hari yang lalu aku sudah dapat ciuman mesra, Lur, dari si ular. Aku dipatok ular, lumayan sakit, Lur. Ini namanya ular pucuk, salah satu ular yang banyak dijumpai di pemukiman. Bahkan gak jarang masuk ke rumah. Warna ularnya hijau. Ular ini mudah dikenali karena bentuk kepalanya yang runcing. Tapi tenang, Lur, meski digigit ular ini gak bahaya kok. Memang sih ular pucuk dikenal sebagai ular berbisa, tapi bisa atau racunnya tergolong lemah dan tidak dianggap berbahaya bagi manusia. Jadi resiko keracunannya juga kecil. Uniknya, ular ini kayak gak ada harga dirinya di depan belalang mantis. Tuh lihat aja, si belalang aneh bener ngunyah lehernya. Namanya rantai makanan, yang kuat yang menang, Lur. Nah, kalau ular yang gangguin si Teteh, tak balikin ke alam lagi aja yo. Wis aman, Lur. Sekarang aku mau lanjut panen, Wi. Umbi uwi termasuk perdu yang memanjat. Rambatannya bisa mencapai ketinggian 3-10 meter. Karena batangnya merambat, jadi harus dicari dulu letak umbinya. Kalau sudah ketemu, bisa langsung digali. Nyangkulnya kudu pelan-pelan, supaya umbinya nggak terkena cangkul. Setelah umbinya mulai terlihat, bisa dikorek pakai tangan. Uwi bisa tumbuh liar atau dibudidayakan. Kalau yang di sini sudah dibudidayakan, Lur, tapi baru sebatas untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Uwi bisa menjadi pangan alternatif yang menyehatkan, Lur, terutama untuk mereka penderita diabetes. Dul, aku tak boleh tunggal teh, Dul, gitu kan, Dul. Oh iya, Pak. Wah, gede juga Uwi, Lur. Aku harus pelan-pelan ngambilnya supaya Uwi nggak patah. Tapi tetap harus pakai tenaga ngambilnya. Akhirnya selesai juga ngambil Uwi. Sebelum aku kasih ke Mbak Arin, aku mau membersihkan uwinya dulu, Lur. Kupas dulu uwinya yo, karena ukurannya jumbo, aku harus membelah uwi jadi beberapa bagian. Kalau begini kan, jadi lebih gampang ngupasnya, Lur. Setelah dikupas, tinggal dicuci dengan air bersih. Ojo lali, sambil digosok-gosok supaya kotoran yang menempel hilang semua. Mbak Arin dan Bu Muti mau bikin uwi gratin. Uwinya dijadikan pengganti kentang, Lur. Bahan-bahan lainnya antara lain bawang putih, pala, seledri, keju cheddar, mozzarella, garam, lada, mentega, tepung maizena, susu cair, bawang bombay dan gula pasir. Potong-potong bawang putih dan bawang bombay. Keju mozzarellanya juga diiris-iris. Kalau biji palanya diparut yo. Ojo lali dipecah dulu kulit luarnya.
Setelah itu, iris seledrinya tipis-tipis. Nih uwinya, kayak janjiku tadi toh. Sudah tak bersihin. Ya. Terima kasih ya, Ndul ya. Ya. Ada yang bisa tak bantu lagi, Pak? Sudah, Ndul. Nanti kalau ada yang perlu dibantu, saya panggil, oke? Oh, ya, Pak. Sekarang saatnya memotong si bintang utama. Potong uwi tipis-tipis. Sambil nunggu uwinya dipotong semua, tumis bumbu-bumbunya yo. Masukkan semua potongan bawang putih, bawang bombay, dan parutan pala. Kalau sudah tercium aroma harum, tuangkan susu cair. Setelah itu, masukkan maizena yang sudah dilarutkan dengan air. Kemudian, tambahkan gula pasir, garam, dan lada. Masak sampai agak mengental. Sekarang tinggal dicampurkan dengan potongan uwi. Siapkan loyang cetakannya, Lur. Oles mentega supaya nggak lengket. Masukkan adonan ke loyang sambil diratakan. Tambahkan uwi. Kemudian keju mozzarellanya di atasnya. Lakukan sampai penuh di loyangnya yo. Kalau sudah, tambahkan parutan keju cheddar dan taburi irisan seledri. Ini udah ya, Bu? Aku panggang ya, Bu? Ya, aku tak beres-beres. Wis beres, Lur. Tinggal dipanggang selama 45 menit. Kalau sudah agak berwarna coklat dan kering, tandanya uwi gratin sudah mateng. Gak cuma tampilannya sih menggoda selera, Lur. Aroma wangi nih bikin makin ngiler. Apalagi membayangkan keju mozzarella yang lumer. Bener toh, Lur? Sekali hap langsung lumer di mulut. Rasanya gurih-gurih nikmat. Teksturnya juga unik. Pas dikunyah gak cuma lembek, tapi ada sensasi renyah dari uwinya. Mantep po, Lur. Mayat! Mayat! Mayat, Pak! Mayat! Kolamnya mana ya? Ngantuk. Coba panen. Yo gini jadinya, Lur, kalau nggak ada kegiatan malah ngantuk. Aku tuh ada janji sama Pak Haji mau bantuin panen ikan, tapi kok iya aku cari-cari nggak ada yo. Apa aku kecepatan datangnya ya? Istirahat aja dulu lah. Kalau gitu kebetulan ada tempat teduh, Lur. Biar gak silau, tak tutupi daun kelapa. Tidak ada ikannya. Itu siapa ya? Namun itu ya apa ya? Itu teh orang bukan ya? Mayat! Ih, mayat! Hah? Mayat? Gimana? Loh, siapa yang teriak ya? Ada suara, gak ada orangnya. Ayo dirinya ayam mana? Ayam mayat, ayo buru dirinya ih.
oke. Maya tuh tadi ayam Maya, Cina dong. Ayam Maya tadi. Si Maya teh dia pakai sendal warna oranye. Di mana tadi? Tadi Maya tuh di situ, Dul. Di sana? Iya. Itu mah aku lagi tidur di situ. Si Neng mah Si Neng mah luas. Anas gue sorek mancing di ditu. Ayo balik. Kamu Dul ngapain tidur-tiduran di situ di bawah daun kelapa? Aku capek teh nyariin balongnya Pak Haji. Balong Pak Haji mah di sono atau di sana, Nah. Hah? Di sono? Iya. Lah dalah lur, pantesan aja gak ketemu. Salah arah ternyata lur. Kalau gini aku kesiangan. Untung Teh Sonia mau nganterin aku. Pak Haji, maaf telat. Aku cari putar-putar sana tadi. Balongnya gak ketemu. Ya. Ada apa Teh? Nanti kalau udah panen, jangan lupa aku dibagi ya. Ikannya? Iya tuh ikannya. Mau buat apaan Teh? Pokoknya nanti aku bikinin makanan, aku bikin masakan yang enak. Ya. Ya. Nanti habis panen tak bawain ke rumah. Iya, tapi sekalian bersihin. Bersihin kok? Iyalah. Oh ya. Oke? Yaudah, aku panen dulu. Iya. Mudah-mudahan panen hari ini banyak. Di dalam tuh. Alah, kolamnya belum surut lur. Gak ada yang bilangin sih. Semoga gak ada yang mati ikannya gara-gara ketiban aku. Aku mau panen ikan mas yang masih kecil atau balita. Biasa disebut baby fish. Selain ikan mas, ada beberapa jenis ikan lain yang diolah menjadi ikan balita. Di antaranya nila, mujair, dan lele. Kelebihan budidaya ikan balita, salah satunya masa panen yang lebih cepat. Bayangkan, usia 40 hari, ikan sudah dapat dipanen lur. Ikan balita hasil panen bakal diolah lebih lanjut, jadi cemilan enak dan renyah. Ikan balita goreng. Sebelum masuk ke dapur produksi, ikan yang sudah dipanen akan dibersihkan dari sisa lumpur dan mengganti airnya. UKM di Desa Syahbandar, Kabupaten Cianjur ini aja dalam sehari bisa memproduksi 90 kg ikan balita goreng lur. Mantap toh? Bu, ini Bu tambahan ikannya Bu. Iya, sini. Ikan balita ini harus dibuang isi perutnya lur. Ternyata ada trik untuk membersihkan isi perutnya. Pertama, harus pakai pisau kecil seperti ini. Sobek sedikit bagian perutnya dan tekan hingga isi perutnya akan langsung keluar. Kalau sudah lihai seperti ibu-ibu di sini, bisa cepet banget membersihkan ikannya. Selanjutnya, cuci ikan balita sampai bersih. Biar hilang bau amis pada ikan, berikan juga perasan dari jeruk. Tolong sini. Bawa tuh ke penggorengan. Oh, iya Bu. Ya, dapur. Kang, ini Kang, ikannya yang udah bersih Kang. Oh, makasih dong. Tunggu dulu bentar ya. Oh, ya Kang. Oh, ini buat saya. Ya. Oh ya, makasih ya. Ya, sama-sama.
Sambil menunggu ku antar ikannya, Teh Sonia mulai menyiapkan bumbu-bumbu. Katanya sih, Teh Sonia mau masak otak-otak ikan balita bumbu pesmol. Untuk bumbu pesmol, Teh Sonia menghaluskan bawang putih dan bawang merah. Tambahkan ketumbar secukupnya. Dan juga cabai merah, Lur. Ulek sampai benar-benar halus ya, Lur. Untuk bahan otak-otak, campur tepung tapioka dengan telur. Teh, ini Teh, ikannya Teh. Udah tak bersihin sekalian. Iya, makasih Ando. Teh. Ada yang bisa saya bantu lagi Teh? Udah. Oh ya, nanti kalau matang kabar-kabarin Teh ya. Ya. Tinggal ya Teh ya. Ya, makasih Ando. Adonan sudah mulai kalis, ikan pun sudah tersedia. Tinggal haluskan ikannya. Setelah itu, campur ke dalam adonan. Uleni sampai adonan otak-otak ini kalis. Nah, kalisnya sampai kayak gini, Lur. Tinggal dibentuk sesuai ukuran otak-otak. Rebus otak-otak ikan balita. Tunggu sampai otak-otak mengapung. Karena itu tandanya otak-otak sudah matang. Tak kira-kira butuh waktu sekitar 15 menitan, Lur. Teh, atas Teh. Atos? Atas sawewas. Teh, ini aku terusin aja. Oh ya udah Ya. atuh teteh teh bade ka sawah heulanya. Ya udah atuh sok. Ya, sok mangga atunya. Iya, Dilajengkeun. Iya, makasih ya, Teh. Bumbu pesmol tinggal kita tumis ini, Lur. Tambahkan daun salam, serai, dan lengkuas untuk menambah cita rasa dan aroma. Supaya gak cepat gosong, tambahkan air secukupnya ya, Lur. Nah, mulai mendidih dan mengental nih, Lur. Sekarang otak-otaknya tinggal dimasukkan, Lur. Masak hingga bumbu mulai surut dan otak-otak sudah berubah warna. Itu tanda bumbu sudah meresap, Lur. Biar tambah cantik, tinggal beri irisan daun bawang. Ini dia, Lur, pesmol otak-otak ikan balita. Baru memandangnya aja, perutku sudah berontak, Lur. Minta diisi. Yuk, kita makan, Lur. Saya duluan ya Pak ya. Ya boleh, Pak. Dulu lapar nih Pak. Sudah cocok kalau makannya pakai nasi panas, Lur. Kenyalnya otak-otak ikan balita pas banget. Rasa ikannya berasa banget. Ditambah bumbu pesmol yang nendang. Sempurna, Lur. Jadi jangan sampai nggak dihabisin.